Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-978 sudah keluar. Dan judul episode kali ini adalah Serangan Generasi Terburuk, Pertarungan di Tengah Laut Berbadai. Episode ini dikatakan sebagai episode yang memiliki adegan pertarungan luar biasa dari 3 pemimpin bajak laut generasi terburuk. Meski adegannya hanya terjadi selama 1 menit lebih 30 detik, tetapi bagi para fans One Piece adegan ini sudah cukup memuaskan. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik yang sudah admin rangkum di episode 978. Fakta menarik yang pertama adalah flashback saat Sanigo dibom. Adegan pertama pada episode kali ini langsung memperlihatkan 3 kapal bajak laut generasi terburuk. Cerita awalnya memperkenalkan para anggota bajak laut yang akan ikut berperang dengan para samurai. Mereka sudah merubah penampilan mereka seperti para pejuang Wano yang asli. Zoro dan Usopp langsung melakukan serangan pertama pada kapal pasukan Kaido. Pasukan Kaido dan Orochi yang sudah diperintahkan untuk menghancurkan Sanigo terlihat cukup terkejut. Mereka tidak menyangka kalau kapal kelompok topi jerami yang sudah mereka bom ternyata masih kinclong tanpa lecet sedikit pun. Dan di sini mulai diceritakan flashback saat kejadian pengeboman Sanigo berlangsung. Jadi pada saat itu, kelompok topi jerami sedang bersenang-senang dengan penuh semangat di pinggiran laut sambil memilih kostum yang akan mereka gunakan selama peperangan melawan Kaido. Mereka sedang memeriksa kembali tempat yang akan menjadi titik pertemuan mereka. Robin berkata bahwa besok mereka akan berkumpul dengan 4.000 prajurit bersama dengan Kinemon, dan itu pasti akan jadi luar biasa. Dan seperti biasa, si tengkorak hidup ini selalu saja melawak di tengah-tengah perbincangan yang serius. Brook berkata, pasti bakal bikin bola mata keluar. Tapi karena aku tengkorak, jadi aku tidak punya bola mata. Yohoho. Kemudian terlihat Zoro yang ingin berlatih menggunakan pedang Enma. Lalu Sanji yang melihat Zoro langsung memperingatkan Zoro agar tidak nyasar seperti biasa, karena besok adalah hari yang sangat penting. Setelah itu, tiba-tiba kapal Sanigo dibom oleh seorang yang tidak diketahui oleh mereka semua. Semuanya tampak terkejut saat melihat ada bom yang meledak di sekitar kapal mereka. Franky yang curiga langsung berlari untuk melihat kondisi kapal mereka. Dan di sini ada fakta menarik yang disampaikan oleh Franky tentang Sanigo. Dia berkata, kau pikir bisa menghancurkan Sanigo dengan bom biasa? Naif sekali. Asal tahu saja, Tosan Sanigo ini adalah kapal yang dibuat dari pohon Adam, yang mampu digunakan untuk berlayar melewati ribuan laut. Mustahil kapal ini bisa hancur hanya dengan bom murahan seperti itu. Kanjuro langsung berkomentar, jadi maksudmu itu tidak mempan? Franky langsung membalas, ya itu benar, tergores saja tidak. Ya tapi layarnya tetap terbakar sih. Dan ternyata inilah alasan kenapa mereka bisa terlambat datang. Mereka saat itu sedang memperbaiki layarnya. Fakta mereka yang kedua adalah, kemana 4.000 prajurit yang akan membantu aliansi Luffy? Mungkin bagi yang tidak membaca manganya, kalian tidak akan tahu bagaimana nasib 4.000 prajurit Kinemon yang tidak datang ke titik pertemuan. Pembahasan selanjutnya akan berisi spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak mau mendengarkan spoiler, lebih baik di skip video kali ini. Di episode kali ini, Luffy sempat berkata kepada Kinemon, "Oi Kin, bukannya jumlahnya terlalu sedikit? Agak berbeda dari yang sudah kudengar. Tapi kapal-kapal perang itu boleh kuhancurkan kan?" Jadi di sini para kru topi jerami yang lain juga merasa ada yang aneh. Mereka mulai mendetailkan 4.000 prajurit yang akan datang itu siapa saja. Jadi ada 3.500 prajurit dari orang-orang yang sudah mereka selamatkan dari penjara tambang. Kemudian ada bos Yakuza sebanyak 200 orang, 200 pasukan Inuarashi, dan 280 pasukan Bandit Atama. Jadi kalau ditotalkan, ada 4.180 orang yang akan ikut bergabung untuk melawan Kaido. Nami sempat bertanya pada Kinemon, kemana mereka semua? Kinemon hanya bisa menjawab kalau rencana mereka sudah bocor. Dan Kinemon menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan rencana mereka. Dia juga tidak tahu apa yang sudah terjadi pada mereka semua. Dan Kinemon mulai mengaku kalau dirinya sudah terjebak dalam perangkap milik Orochi. Awalnya mereka mengira karena tidak ada yang datang, maka tinggal mereka saja yang bisa ikut bertempur melawan Kaido. Para pasukan Kaido ini tidak sangat percaya diri sekali. Mereka beranggapan tanpa bantuan dari para pasukan tambahan mereka, pasukan Kaido akan menang melawan mereka semua. Luffy yang penasaran terus bertanya mengenai apa yang sudah terjadi sebenarnya kepada pasukan Kaido. Dan mereka akhirnya memberitahu bahwa selain menghancurkan kapal Tosan Sanigo, mereka juga sudah merusak jembatan utama yang menghubungkan setiap desa. Jadi tidak akan ada yang datang ke pelabuhan Tokage, meskipun mereka bisa ke titik pertemuan yang sudah direncanakan. Tanpa kapal, mereka semua tidak akan bisa pergi ke Onigashima. Dan menurut pasukan Kaido, jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Namun, apa yang dikatakan para pasukan Kaido ini hanyalah pernyataan tanpa bukti yang nyata. Kenyataannya, 4.180 pasukan yang membantu Kinemon berhasil selamat dan bisa membantu mereka semua. Kalian pasti melihat ada bos Yakuza yang sangat dipercaya oleh Orochi. Ya, kali ini Orochi mendapatkan balasan yang setimpal. Bos Yakuza yang selama ini menjadi tangan kanannya ternyata adalah seorang mata-mata. Kyoshiro yang selama ini dianggap musuh oleh aliansi Luffy ternyata adalah salah satu anggota Akazaya yang bernama Denjiro.
Alasan Denjiro tidak mau memberitahukan identitas yang asli kepada teman-temannya karena dia ingin berjaga-jaga dari rencana Orochi yang tidak dia ketahui. Dan ternyata benar saja, kalau Denjiro mengungkap identitas aslinya, pengkhianat yang sedang berada di tengah-tengah mereka bisa langsung membocorkannya kepada Orochi. Hasilnya saat ini, Denjiro sudah berhasil membebaskan 1000 samurai dari penjara Rasetsu, sehingga jumlah keseluruhan mereka menjadi 1200 prajurit. Dan Denjiro nantinya akan mengatakan bahwa Kinemon itu adalah orang yang cukup cerdik. Pada gambar dari Tuan Yasuye terdapat 2 garis yang memotong bagian perut ular yang melambangkan pelabuhan Habu. Kedua garis di perut tersebut tentu saja berarti hapus bagian tengah dari kata. Tapi karena terlalu jelas kalau menghapus bagian tengah, Habu Minato akan jadi Hato, alias dermaga. Tapi karena kau merasa ada mata-mata Orochi di sekitarmu, maka kau cuma menyampaikan pesan 2 garis yang lainnya. Kau dengan cerdiknya sengaja salah mendeskripsikannya sebagai pelabuhan Tokage kepada kelompokmu sendiri. Dan si mata-mata bodoh itu pun melaporkannya langsung pada Orochi. Kanjuro yang mendengar perkataan Denjiro langsung terkejut sejadi-jadinya. Denjiro menambahkan kebodohan Orochi akibat terlalu lama tinggal di ibu kota. Orochi salah memperkirakan jarak antar lokasi, dan dia memutuskan untuk bertindak kemarin malam. Tapi di saat itu, seluruh prajurit sekutu kalian sudah menyeberangi jembatan, dan seluruh kapal yang diperlukan sudah meninggalkan pelabuhan. Yang sudah mereka tenggelamkan hanyalah kapal yang tidak digunakan. Jadi 4.200 prajurit kalian sudah mengikuti rencana dengan sempurna, bersembunyi di balik hutan maple di sepanjang dermaga pelabuhan Habu, tempat yang sangat disukai Tuan Yasuye sampai waktu yang direncanakan. Mereka semua langsung terkejut mendengar penjelasan dari Denjiro. Dan dengan demikian, maka dengan tambahan 1.200 dari pasukan Denjiro, maka jumlah mereka sekarang adalah 5.400 prajurit. Kinemon yang mengetahui hal tersebut tidak menyangka kalau selama ini gambar itu harusnya dibaca dermaga, bukan pelabuhan Tokage. Dan ini adalah keberuntungan yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin Akazaya. Dan itu adalah adegan yang akan terjadi di episode mendatang. Fakta menarik yang ketiga adalah serangan dari 3 pemimpin bajak laut generasi terburuk. Saat mereka mendengar bahwa Kaido sedang mengadakan pesta untuk merayakan aliansi bersama Big Mom, para kru bajak laut topi jerami langsung ketakutan. Mereka sudah langsung membayangkan bagaimana jika Kaido bisa bersatu dengan Big Mom. Melawan Big Mom saja mereka sudah hampir mati, apalagi jika mereka harus melawan Big Mom dan Kaido. Mereka sudah bisa membayangkan kalau mereka akan menjadi pepes bajak laut dalam waktu yang singkat. Namun, tidak seperti krunya, para pemimpin bajak laut generasi terburuk malah menganggap ini semakin menarik. Luffy langsung meminta semua orang untuk mundur karena dia akan mencoba untuk menghancurkan kapal musuh sendirian. Tapi Lau dan Kid juga ingin memamerkan kekuatannya, dan pada akhirnya ini menjadi salah satu adegan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua fans One Piece. Adegan pertarungan yang hanya berjumlah 2 panel gambar saja di manganya, ternyata dibuat gerakan animasi sampai 1 menit lebih 30 detik. Sekian untuk pembahasan fakta menarik anime One Piece episode ke-978. Jangan lupa dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe, like, dan juga komentar. Arigatou nakama, and see you on the next video.